Halo teman-teman, di sini aku mau bahas satu news ya mengenai trends yang bakalan shaping the next big thing in teknologi for digital transformation ya. Nah, di sini aku pick satu aja yang menarik dari sisi data ya. Data driven ya, itu sering sekali kita dengar belakangan ini. Artinya kita ngambil keputusan bukan berdasarkan highest paid or the highest paid person in the room gitu atau hypo atau memang hanya dari gut feeling doang gitu ya, tapi kita pengen driven by data, bukan hanya data inform tapi take action dari data. Nah, dengan adanya data yang sangat gede ya dari mana-mana gitu ya, itu lebih kompleks. Misalnya kalian punya proprietary system yang locking dan kalian nggak bisa ngakses data, terus banyak banyak vendor dan yang lain-lain. Nah, itu perlu di govern ya. Jadi silo ya. Jadi ada banyak sistem-sistem yang terpisah-pisah atau mungkin departemen yang saling nggak sharing data. Ini banyak kejadian ya. Makanya butuh standar dan untuk data aksesnya. Oke lah, business reader pasti sangat seneng sama janji-janji mengenai machine learning, analytics dan yang lain gitu ya. Tapi ya itu yang dijual sama sales dan marketing ya dari big data company everyone gitu. Tapi at some point setelah mereka beli, mereka harus kerjain sendiri kan. Itu yang harus dilihatin dari sisi promise, jangan sampai over promise tapi under deliver gitu ya. Tapi kita benahi dulu ekosistemnya itu seperti apa, ada nggak yang ngerjain gitu ya. Itu yang pertama kan, ada nggak knowledge kita untuk sampai ke sana gitu. Nah, itu satu ya. Dan gimana caranya supaya jadi data driven? Ya pasti punya data, datanya bisa di join, bisa dikolaborasikan, bisa di sharing, datanya memang benar-benar clean gitu ya. Barulah kita ngomong ke analytics dan yang lain gitu. Karena kalau misalnya dashboard kita pun masih berantakan, datanya nggak bener gitu, terus istilahnya mekanismenya nggak bener, terus freshnya itu nggak fresh datanya atau telat gitu ya. Nah, pelaporan tapi telat gitu kan. Nah, itu yang kita perlu manage ya. Coba lihat di sini ya, single source of truth. Itu yang selalu digema-gemakan gitu ya. The single source of truth ya. Sebenarnya kalaupun misalnya data kita banyak banget, let's say misalnya Indonesia gitu ya. Single source of truth itu bukan berarti kita ngebawain satu data dari semua tempat itu ke satu tempat ya, physical location gitu ya. Enggak, menurutku enggak gitu ya. Sama kalau misalnya kita Indonesia itu terbagi atas pulau-pulau gede gitu ya. Pulaunya ada puluhan ribu gitu terpisah antara apa itu kita kan nggak mungkin ngumpulin semua untuk menentukan musyawarah mufakat gimana gitu. Ada mekanisme tertentu gitu ya, decentralized tapi dikontrol, collaborate itu kan konsensus. Nah, ini yang aku perlu highlight buat temen-temen supaya kita bisa nggak salah kaprah gitu. Ya udah ingest semua satu tempat gitu. Sekarang kalau misalnya kita pikir, kita nggak peduli sebenarnya datanya ada di mana, mau di cloud, mau di mana gitu ya. Tapi datanya itu kita bisa akses from anywhere dengan proper governance dan security policy dan everything. Dan kita bisa mengambil keputusan dari situ dengan mudah ya, regardless mau dari raw data ya kan, tergantung dengan level pemakaiannya. Kalau misalnya CEO level ya memang mereka hanya mau lihat satu angka ya kan, nggak malas juga mungkin mereka liatin dashboard gitu kan. Yang penting mereka lihat ini ada tanda alert apa segala macam gitu kan. Ini yang paling penting. Jadi kita harus nge-treat data itu jadi aset ya, bukan kayak liability gitu ya. Kalau kode program kode menurutku ya itu udah something kayak liability gitu, karena kode yang kita buat bagus pun tapi begitu banyak orang datang masuk kerjain akhirnya jadi bad code ya kan. Jadi kita intinya gimana caranya code-code itu kecil-kecil ya kan, tapi encapsulated, dan kalau misalnya mau di rewrite ya pak bagian itu aja gitu. Karena at some point itu bakalan be a ball of mud juga ujung-ujungnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah baca
papernya Big Ball of Mud itu coba dibaca deh, optimal. Karena at some point ya nggak bisa kita pakai yang lama terus kan, ya kita harus evolve gitu ya. Kalau misalnya toolsnya udah nggak mendukung dan yang lain. Nah, jadi istilahnya even pun code-nya berubah, aplikasi berganti, data stay forever ya. Jadi kita harus tahu data itu aset ya. Jadi jangan sampai kelok, jangan sampai hancur, jangan sampai nggak govern gitu ya. Jadi dengan seperti itu kita akan bisa mempunyai experience kayak data shopping ya, belanja data gitu kayak di marketplace gitu ya. Itu aku dapat istilah dari Collibra ya tentang data shopping ya. Nanti kalian lihat ini tentang ini gimana ya, maksudnya kalau misalnya data shopping apa segala macam ya, shopping data with quality ya, dan gimana nanti mereka bikin ya, kali kita mungkin bikin punya AI marketplace atau machine learning atau analytic marketplace yang orang bisa pilih ya kan, embed di aplikasinya dan banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi yang paling penting everyone need high quality data. Nah ini ya, jadi kita harus mendidik employee tahu juga value-nya terhadap data gitu ya, harus trust sama datanya gitu dengan cara engineeringnya dibenerin gitu kan. Kita harus ningkatin apa namanya trust kalau mereka itu bisa baca data gitu ya, dan mereka harus mulai dikasih confidence, oke, kita harus mulai tingkatkan data literacy dalam cross organization gitu ya. Bukan berarti semua harus belajar SQL ya. Tapi kita punya sense terhadap North Star matrix-nya di mana dan kita drill down dari situ. Itu sebenarnya intinya dari sini ya. Regardless kita pakai platform apa atau mau pakai tools apa, software, cloud, ya kita harus punya kebijaksanaan untuk menentukan satu angka yang memang bisa ngeliatin bisnis kita secara keseluruhan, ya kan? Nggak kayak apa ya, dashboardnya itu banyak banget terus kita nggak tahu mau lihat yang mana, akhirnya kita ngajarin orang juga bacanya bingung gitu. Parameter apa yang harus kita ubah supaya ini optimal, contohnya kayak gitu ya. Ini banyak banget parameternya. Kalau misalnya modelnya juga apa ya, deep learning, lu understandingnya gimana gitu ya. Parameternya banyak banget. Nah, jadi model itu harusnya simple. Apalagi untuk bisnis ya. Model should be simple ya, tapi useful ya. Model itu bisa banyak, tapi kita harus pick mana yang very very important dan memang bisa gampang di adjust. Even mungkin nggak terlalu akurat gitu, tapi kita understand jadi gampang nge-tweaknya. Ya ada justifikasi dan ada juga judgment dari manusia ya. Jadi kan ada human in the middle, human in control gitu ya. Jadi kita harus punya sense gimana caranya supaya kita bisa menerapkan single source of truth ya. Jadi key of data driven business. Karena aku juga pernah bikin tulisan ya, data driven government Indonesia medium valley, coba ya. Nah ini aku ada bikin sedikit tulisan, ini udah tahun 2019 waktu aku masih di kata.ai. Aku share pengalamanku mengenai journey-ku di bidang data ya kan, dan apa kira-kira yang memang bisa dikontribusikan untuk Indonesia ya. Ini aku ada share beberapa hal, nanti mungkin aku akan bisa bikin satu video untuk ini, tapi intinya adalah ya kolaborasi ya. Jadi istilahnya kita tahu apa yang harus kita pelajari, apa yang kita kurang, dan kita juga fokus sama disiplin ilmu yang kita pahami ya. Jadi supaya kita bisa accelerate ya, karena kita punya spesialisasi dan yang lain-lain, dan kita bisa berkontribusi, apapun yang kalian punya bisa kalian kontribusikan untuk Indonesia. Thank you, see you next time, bye.